Baik, selamat malam teman-teman dan Reza. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil di kelompok kami tentang analisis konflik The Souls Malang 2025. Adapun anggota kelompok kami yaitu Syafira Aulika Pinkan, Asano Nadia, Dewanata, Jessica, Karin Nabila, Mutia Rahma, Satriwa Ichwan, dan saya sendiri Yunike Sasadina. Dan kami akan langsung masuk ke isi pembahasan kami yang akan dimulai oleh teman saya. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Jadi pembangunan tempat hiburan malam The Souls di Kota Malang ini menjadi contoh nyata konflik pembangunan yang melibatkan benturan antara kepentingan ekonomi, regulasi, dan nilai sosial masyarakat. Selama ini Malang dikenal dengan sebagai kota pendidikan dengan lingkungan yang relatif kondusif. Namun kehadiran dari The Souls ini sendiri memicu kontroversi karena dianggap tidak sejalan dengan karakter tersebut. Nah, konflik ini mulai muncul sekitar Oktober hingga November tahun 2025 ketika tempat ini sudah beroperasi, meskipun belum mengantongi izin operasional yang lengkap. Nah, secara administratif, izin yang dimiliki hanya sebatas izin restoran, tetapi dalam faktanya, dalam praktiknya sudah menjalankan aktivitas hiburan malam seperti disc jockey dan klub. Nah, ini menunjukkan adanya pelanggaran prosedur perizinan dan menjadi pemicu utama konflik. Selain itu, lokasi The Source juga menjadi masalah karena berdiri sangat dekat dengan lembaga pendidikan. Ini bertentangan dengan peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2020 yang mengatur jarak minimal tempat hiburan malam dari fasilitas publik seperti sekolah dan tempat ibadah. Akibatnya, muncul banyak kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan pendidikan. Masyarakat sekitar sendiri juga mengeluhkan berbagai dampak, salah satunya adalah terutama kebisingan dari malam hingga dini hari yang mengganggu kenyamanan. Nah, di sisi lain, keberadaan tempat hiburan ini dinilai tidak sesuai dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Malang sendiri yang cenderung menjunjung tinggi norma kesopanan dan religiusitas. Konflik ini semakin berkembang dengan keterlibatan berbagai aktor seperti mahasiswa dan masyarakat sipil. Dari Badan Eksekutif Mahasiswa Malang Raya sendiri secara aktif menolak operasional dari The Souls. Sementara pihak sekolah telah mengajukan audiensi kepada DPRD meskipun belum ada kejelasan tentang solusi tersebut. Nah, oleh karena itu, kasus ini penting dikaji karena mencerminkan dinamika konflik sosial kontemporer, mulai dari pelanggaran regulasi hingga mobilisasi sosial. Nah, kasus The Source ini menunjukkan bagaimana konflik lokal itu dapat berkembang dan membuka peluang untuk dikaji dalam kerangka resolusi konflik yang lebih sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk pengertian dari konflik adalah sebuah proses sosial yang muncul dari artikulasi kepentingan atau interest, nilai atau value atau kebutuhan atau needs yang nyata oleh unit sosial yang merasa tidak puas terhadap sistem atau hubungan yang ada. Nah, definisi ini menurut Chris Bird dan Dayton menggeser paradigma bahwa konflik adalah anomali, melainkan hasil dari adanya sasaran yang tidak selaras dan persepsi yang tidak tersampaikan. Konflik juga bermula dari tahap laten, yaitu situasi di mana terdapat ketidaksesuaian dasar namun belum muncul ke permukaan dalam bentuk tindakan nyata. Nah, adapun alat untuk analisis menurut Jeong tahun 2008 ada dua macam, yaitu Windows of Vulnerability, yaitu faktor yang dipicu oleh krisis ekonomi, pengangguran tinggi hingga pembunuhan elit politik. Kemudian juga ada dari inhibiting factor atau faktor penghambat, misalnya keberadaan rezim otoriter yang represif atau norma sosial yang sangat kuat di masyarakat yang mencegah ketegangan berubah menjadi kekerasan terbuka. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari konflik
The Souls yang terjadi di Malang. Nah, konflik tempat hiburan malam The Souls ini merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan pelanggaran regulasi daerah, ketidaksesuaian izin, serta gangguan sosial bagi masyarakat sekitar. Konflik ini juga dapat dijabarkan dalam beberapa poin utama, yaitu poin pertama adalah penyalahgunaan izin operasional. Masalah mendasarnya bahwa The Souls ini hanya mengantongi izin sebagai restoran, namun dalam praktiknya tempat ini beroperasi sebagai klub malam dengan aktivitas seperti live musik, musik DJ, dan penjualan minuman beralkohol yang masuk dalam kategori usaha berisiko menengah tinggi. Meskipun manajemen mengatakan telah memenuhi semua persyaratan, namun Satpol PP Kota Malang menemukan bahwa kewajiban harus adanya dokumen perizinan itu tidak dipenuhi dalam tenggat waktu yang diberikan, sehingga memicu keluarnya surat peringatan. Baik, yang poin kedua adalah pelanggaran zonasi dan jarak minimum. Penjualan minuman beralkohol yang dijual oleh The Souls ini berdasarkan Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2020 seharusnya wajib berjarak minimal 500 meter dari lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan juga rumah sakit. Namun, fakta di lapangan menunjukkan jarak The Souls dengan pusat pendidikan yaitu Al-Kausar dan juga sebuah taman kanak-kanak ternyata hanya berkisar sepanjang 100 meter. Nah, DPRD Kota Malang ini seperti PKB menegaskan bahwa pelanggaran ini mencederai Malang sebagai kota berpendidikan dan juga menuntut penutupan permanen. Poin ketiga adalah keluhan polusi, suara, dan dampak lingkungan sekitar. Masyarakat di Kelurahan Belimbing mengeluhkan kebisingan luar biasa yang ditimbulkan oleh aktivitas musik dari malam hingga dini hari. Selanjutnya, poin keempat adalah masalah keamanan dan kelayakan bangunan. Tempat hiburan malam The Souls ini terdapat isu legalitas teknis terkait sertifikat layak fungsi yang belum dimiliki oleh pengelola. Bahkan muncul laporan warga mengenai adanya bagian bangunan yang sempat ambrol atau rubuh sebelum tempat tersebut resmi beroperasi, yang menimbulkan kekhawatiran warga sekitar. Poin kelima adalah respon pemerintah dan juga desakan publik. Konflik ini memicu aksi maksa dari kelompok seperti Pelita Nusantara yang menuntut audit menyeluruh terhadap perizinan tempat hiburan malam di Malang. Wahyu Hidayat sebagai wali kota Malang telah berjanji untuk mengambil tindakan tegas dan menutup tempat tersebut jika pemeriksaan pembuktian adanya pelanggaran hukum yang nyata. Aliansi dari Pelita Nusantara ini juga menyampaikan 8 poin tuntutan kepada pemerintah Kota Malang, yakni yang pertama adalah menuntut ketegasan dalam menegakkan perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, mendesak penutupan sementara hingga permanen bagi The Souls dan tempat hiburan malam lain yang tidak memiliki sertifikat layak fungsi serta izin lengkap. Yang ketiga, melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perizinan tempat hiburan malam di wilayah Kota Malang. Dan yang keempat, memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Selanjutnya yang kelima, meminta evaluasi terhadap kinerja Satpol PP Kota Malang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Yang keenam, menuntut transparansi informasi publik mengenai data perizinan usaha hiburan malam. Yang ketujuh, mengajak elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan penegakan Perda Kota Malang di lingkungan mereka. Dan yang terakhir adalah menuntut tanggung jawab langsung dari Wali Kota Malang dalam menjamin legalitas usaha di wilayahnya. Selanjutnya, Baik, lanjut ke dalam pembahasan sendiri, di mana kita akan melihat langsung bagaimana dinamika konflik yang terjadi dalam kasus perizinan tempat hiburan The Souls ini merupakan sebuah fenomena yang kita bisa langsung lihat proses perkembangan konfliknya yang berlangsung secara bertahap.
dia nggak langsung dimulai dari dia nggak langsung konflik terbuka, tapi dia memang dimulai dari fase pertama, di mana fase yang pertama udah dijelasin itu fase lanten, perlahan-lahan dia berubah menjadi sebuah konflik yang terbuka. Jadi kita bisa lihat langsung di mana pada tahap awal konflik ini cuman adanya tidak kesesuaian di dalam perizinan rumah restoran menjadi sebuah tempat hiburan malam gitu ya. Tapi di sini tidak ada tindakan yang sangat signifikan yang membuat akhirnya konflik ini naik ke permukaan gitu. Terus kita bisa lihat ada transisi menuju konflik di mana informasi tentang penyalahgunaan perizinan ini itu mulai ditunjukkan kepada publik, atau mungkin rakyat sekitar itu mulai sadar bahwa perizinannya The Souls ini berbeda dari apa yang mereka ajukan ke pemerintah gitu. Jadi disinilah menjadi sebuah faktor pemicu yang menjadi konflik ini bisa berubah menjadi konflik yang awalnya lanten berubah menjadi konflik terbuka. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana akhirnya lemahnya pengawasan perizinan itu sendiri, serta lokasi tempat hiburan yang berdekatan dengan masyarakat itu juga menjadi salah satu faktor ya eskalasi dari konflik ini tersebut. Nah, terus kita lihat pada tahap konflik yang sudah terbuka, eskalasi ini kita bisa lihat langsung dalam meningkatnya intensitas interaksi antara aktor yang ada dengan sifatnya yang konfrontatif, di mana warga ini langsung menyampaikan keluhan mereka terkait suara-suara besar, pergaulan mungkin, dan juga di sini kita bisa lihat ada respon yang dikasih oleh BEM Malang Raya sendiri yang mengartikulasikan penolakan ini secara lebih sistematis ya teman-teman. Nah, jadi perkembangan ini juga menunjukkan di mana konflik itu juga mengalami perluasan aktor yang membuat permasalahannya itu lebih kompleks. Nah, selain faktor struktural, itu bisa lihat dinamika konflik ini dipengaruhi oleh dimensi psikologis, di mana perasaan tidak percaya terhadap pembukaan tempat hiburan itu menjadi alasan eskalasi konflik itu sendiri. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat banyak banget faktornya yang dimana kita bisa lihat secara keseluruhan dinamika konflik ini itu terjadi melalui interaksi dan proses yang lumayan panjang antara faktor struktural, aktor sosial, hingga persepsi konflik. Konflik ini sendiri nggak pernah muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses bertahap yang dipengaruhi oleh peluang dan hambatan dalam sistem sosial. Selanjutnya. Oke, selanjutnya masuk ke pohon konflik, di mana kita menggunakan alat bantu pohon konflik yang berfungsi sebagai instrumen analisis sistematis untuk membedah struktur konflik melalui 3 elemen fundamental. Yang pertama ada akar sebagai penyebab, kemudian ada batang sebagai masalah inti, dan yang terakhir ada daun sebagai efek. Nah, yang pertama dari penyebab ada pelanggaran zonasi, ketidaksiapan teknis, celah birokrasi, serta kepentingan versus kepatuhan. Masalah inti yang kita temukan adalah ketidaksesuaian izin tempat, di mana The Souls mengajukan izin sebagai tempat restoran, tapi dalam kegiatannya mereka sebagai klub malam. Kemudian efek yang dihasilkan adalah protes atau demonstrasi dari masyarakat, mengganggunya ketertiban umum, ketegangan birokrasi, ketidakpastian hukum, serta mencoreng citra Kota Malang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini Nadia, skip ya guys, langsung selanjutnya aja. Yang di atas 2.3. Yes. Pada bagian ini kami menggunakan kerangka analisis dari Howon Jong ya 2008 untuk melihat konflik pembangunan The Souls di Kota Malang sebagai proses bertahap dari kondisi rentan hingga konflik terbuka. Kerentanan muncul dari lemahnya pengawasan dan inkonsistensi aturan, sementara operasi tanpa izin menjadi pemicu konflik.
Konflik kemudian meningkatkan dengan keterlibatan mahasiswa dan masyarakat akibat persepsi ketidakadilan, namun tidak menjadi destruktif karena peran pemerintah, DPRD, dan norma sosial. Kesimpulannya, konflik dipengaruhi kerentanan struktural dan pemicu, berkembang melalui mobilisasi sosial, tetapi tetap terkendali. Rekomendasinya meliputi penguatan pengawasan, penegakan hukum, dialog, transparansi, serta peran masyarakat. Baik, sekian. Aku lanjut deh. Baik, untuk kesimpulannya, konflik pembangunan tempat hiburan malam The Source di Kota Malang menunjukkan antara kepentingan ekonomi, regulasi, dan nilai sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya penyalahgunaan izin restoran dan pelanggaran aturan tata ruang. Pelanggaran ini akhirnya memicu eskalasi melalui mobilisasi sosial oleh BEM Malang Raya, warga sekitar, dan pihak sekolah yang menuntut penegakan hukum. Meskipun tindakan anarkis tidak terjadi, meskipun tindakan anarkis tidak terjadi, tuntutan masyarakat tidak dapat terhindarkan, tetapi konflik segera mereda karena hadirnya DPRD dalam menengahi konflik tersebut. Untuk rekomendasi yang dapat diberikan, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum, segera memfasilitasi ruang dialog atau mediasi yang menjembatani komunikasi antara semua pihak, kemudian meningkatkan transparansi terkait kebijakan perizinan publik untuk membangun kembali kepercayaan publik, dan yang terakhir melibatkan masyarakat untuk mencegah eskalasi yang semakin besar di kemudian hari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun perbuatannya, kami minta maaf. Semoga membantu. Terima kasih, Pak. Ini udah kah?